Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi dengan gue di channel Rebecca Natalia bersama dengan tenaga kesehatan narasumber favorit kita, Kak Bidan Lisa. Apa kabar, Kak? Baik, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih udah datang menyempatkan diri untuk berbagi ilmu ya di video channel YouTube aku. Sekarang kita akan bahas tentang biang keringat ya. Itu merupakan salah satu masalah pada bayi yang umum biasanya terjadi gitu ya. Dan di sini kita mau bahas nih apa aja penyebab dan juga cara mengatasinya. Nah, sebelum itu yang belum subscribe channelku dan yang jika suka video ini bisa klik like dan juga subscribe. Terima kasih. Nah, biang keringat pada bayi itu umumnya merupakan kemunculan dari ruam-ruam pada kulit bayi yang berupa kemerahan dan bisa disertai gatal maupun perih ya. Itu mungkin bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada bayi atau anak yang bisa menyebabkan rewel. Nah, sebenarnya biang keringat itu penyebabnya apa sih? Penyebab biang keringat tuh bermacam-macam. Yang pertama tuh bisa jadi karena pori-pori kulit yang tersumbat dan keringat yang tidak bisa keluar. Jadi misalnya kayak memakai bedak terlalu banyak atau apa, itu kan bisa menghambat pori-porinya ya, pori-pori si kecil, jadi keringat nggak keluar. Terus kelenjar dan saluran keringat pada bayi dan anak yang belum sepenuhnya berkembang ya. Kalau bayi dan anak kan belum seperti orang dewasa, jadi memang kita dari orang tua harus bisa tahu nih gimana caranya biar anak keringatnya tidak tersumbat gitu ya. Kemudian cuaca yang lembab dan panas. Nah, ini cuaca sekarang juga lagi ekstrim banget ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga. Terus saat si kecil demam dan banyak keringat, di mana pori-pori itu bayi lebih kecil dibanding orang dewasa yang tadi udah dibilang juga ya. Jadi memang anak kecil tuh masih berbeda dari orang dewasa untuk pengeluaran keringatnya itu belum maksimal. Terus memakai baju yang berlebihan yang dapat memicu keringat. Jadi misalnya cuacanya lagi panas, yang bunda-bunda di rumah makanya bajunya tebel, terus yang tidak menyerap keringat. Nah, itu bisa jadi penyebab menjadi biang keringat. Terus biasanya biang keringat tuh muncul di mana aja ya? Biasanya di area kepala, terus di dahi, terus di leher, ketiak, selangkangan, punggung. Nah, itu bisa dilipat-lipatan kulit yang lainnya. Gitu sih penyebabnya. Oke, ternyata kita juga harus memperhatikan kondisi dari pakaiannya juga ya. Kalau terlalu tebal gitu, pakaiannya bisa memunculkan keringat berlebih, tapi nggak bisa terserap pakaian yang baik. Jadinya bisa kena ruam ataupun biang keringat itu. Nah, kemudian ada beberapa cara mengatasinya. Mengatasi biang keringat pada anak bayi bisa dilakukan yang di rumah yang sederhana. Itu yang pertama, pilih pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Nah, ini paling penting banget nih untuk para bayi-bayi, jangan sampai salah memakaikan pakaian di suatu cuaca ya. Kalau yang dingin ya dipakaikan yang hangat, kalau yang panas dipakaikan yang bisa menyerap keringat. Terus kemudian hindari pakaian bahan sintetis ya, itu atau polister. Itu bisa nggak menyerap keringat, jadi bisa menyebabkan gatal-gatal juga. Terus saya pilih bahan pakaian yang terbuat dari katun. Katun itu bisa menyerap keringat. Kemudian memakai alas tidur yang berbahan katun juga. Kemudian hindari pakaian yang tadi dibilang ya, yang terlalu tebal. Kemudian berikan pakaian yang longgar ya, yang menyerap keringat juga. Tadi kan udah yang pertama tadi pakaian tipis dan yang menyerap keringat, ini juga yang longgar, jangan yang ketat-ketat juga. Yang kedua itu adalah potong kuku bayi secara rutin. Nah, ini juga penting. Nanti kalau saya bayi kita sudah terlanjur kok ada sedikit keringat-keringat, biang keringat itu kan ada lepuan-lepuan kecil. Baiknya kita hindari dari gesekan. Karena apa? Karena dari tekanan dan gesekan itu dapat menjadi lebih dan memperparah ruam-ruam biang keringat tersebut. Jadi biang keringat akan menjadi semakin parah dan beresiko infeksi. Kalau udah infeksi itu makin mengobatinya harus perlu diwaspadai dan perlu dibawa ke dokter. Kemudian kalau seandainya kukunya tidak panjang, si bayi kan nggak sadar, bayi kan belum tahu ya, yang penting gatal digaruk gitu ya. Nanti jadi kalau nggak ada kukunya panjang tidak beresiko lebih parah lagi. Kemudian pastikan bayi tetap terhidrasi dan tidak kehausan, itu juga sangat penting ya. Jadi keluarnya keringat itu bisa mengurangi kadar air dalam tubuh. Jika bayi sedang mengalami biang keringat dan mudah berkeringat, jangan biarkan kehausan. Jadi kebutuhan cairan bisa didapat misalnya yang masih ASI-ASI, yang masih susu formula maupun air putih, dan bisa dari makanan jika bayi sudah boleh makan makanan padat. Kemudian yang keempat, hati-hati memilih produk kulit untuk bayi. Nah, ini untuk bayi apapun, nggak biang keringat pun juga harus hati-hati ya.
Jadi karena apa? Bayi juga boleh menggunakan lotion sebagai obat dan cara mengatasi biang keringat. Salah satunya lotion Kalamin yang dioleskan pada kulit si kecil. Bila si kecil memiliki jenis kulit sensitif, itu perhatikan bahan yang terkandung di dalamnya. Hindari produk sabun yang mengandung SLS ya. Jadi kayak sodium lauryl sulfat, itu karena beresiko membuat kulit jadi iritasi. Jadi kita harus hati-hati juga. Kemudian yang kelima, hindari memakai bedak bayi. Nah, ini tadi saya udah bilang, karena bedak bayi bisa menyumbat pori-pori nih. Jadi keringat si bayi malah tidak mengeluarkan secara maksimal. Udah bayi belum bisa memaksimalkan mengeluarkan keringat, ditambah tersumbat. Jadi akan tumbuhlah itu ruam-ruam kecil yang menjadi biang keringat. Berikutnya, buat ruangan lebih sejuk. Nah, ini juga sangat penting. Karena bayi kan belum bisa kayak orang dewasa, kalau bisa merasakan panas kita bisa mengambil tindakan pakai kipas-kipas atau apa. Kalau bayi, jadi ibunya nih, orang tuanya yang lebih aware untuk, wah ini kayaknya cuacanya panas nih, bayinya udah mulai gatel-gatel gitu ya. Dia bisa pakai kipas angin atau bisa pakai AC. Dan kalau pakai kipas angin juga nggak boleh langsung ke badannya si bayi ya, jadi bisa dipantulkan atau seperti apa gitu. Jadi bayinya nggak kembung atau masuk angin. Kemudian pakai krim hidrokortison, itu obat biang keringat pada bayi. Yang bisa digunakan adalah krim yang mengandung 1% hidrokortison dan dioleskan 3 kali sehari di area yang gatal. Hindari menggunakan obat yang berbentuk salep karena bisa menyumbat keringat dan membuat rasa gatal semakin parah. Jangan sering menggendong bayi pada saat bayi ada terkena biang keringat ya. Karena apa? Menggendong ketika cuaca panas itu sangat tidak disarankan apabila ingin mengatasi biang keringat lebih berkurang atau menghindari jangan sampai terjadinya biang keringat. Berikan sabun dengan formula lembut dan air hangat untuk memandikan bayi. Setelah itu, pastikan Anda mengeringkan kulit bayi. Jadi selalu kalau habis mandi, habis ke belakang, misalnya BAB atau apa, tuh selalu keringkan. Jangan sampai basah dan jangan sampai lembab. Karena nanti akan membuat biang keringat semakin parah, atau yang tidak ada biang keringat jadi memunculkan biang keringat. Jadi kita sering-sering ngecek nih bayi kita yang sedang biang keringat tuh, keringatnya keluar lagi banyak apa enggak. Kalau memang sudah keluar keringat lagi, kita seka, terutama yang mengalami biang keringat dengan kapas atau waslap, kemudian yang sudah dibasahi dengan air dingin, lalu tepuk-tepuk dengan ringan, jadi biar gatalnya itu terkurangi ya, tidak digaruk tapi ditepuk-tepuk dengan ringan. Setelah itu dikeringkan lagi. Kemudian saat memandikan bayi, jangan lupa untuk menjangkau area-area lipatan kulit ya, kayak di ketiak, kemudian di selangkangan, di punggung gitu, itu jangan sampai tertinggal. Kita harus mandinya harus bersih gitu, jadi semuanya tidak bersarang kuman. Wah, cukup banyak juga ya pilihan-pilihan untuk cara mengatasi biang keringat itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ada nggak sih yang kita waspadai gitu, biang keringat yang perlu kita bawa ke dokter itu yang seperti apa? Dari yang pertama ini terjadi bintik kecil-kecil berisi nanah kekuningan atau kehijauan, itu udah infeksi. Kemudian ada ruam kemerahan yang berlangsung lebih dari 3 hari, nggak hilang-hilang, sudah diobati. Yang tadi bisa cara mengatasinya ya di rumah sudah dilakukan semaksimal mungkin, kok nggak berkurang-kurang. Kemudian yang ketiga bisa disertai gejala demam, tidak mau menyusuk, dan kemudian ada sakit lainnya juga. Terus ada juga nih dari Mayo Clinic nih. Mayo Clinic menyebutkan tanda dan gejala biang keringat yang perlu dibawa ke dokter. Ini mungkin hampir sama juga ya. Apabila nih bayi terus rewel karena gatal, terus dia nggak bisa mengatasinya, kan bayi nggak bisa kayak orang dewasa ya. Misalnya gatal digaruk terus dikasih apa dia nggak tahu. Nah itu rewel terus, udah kita obatin masih rewel terus, kita perlu bawa ke dokter. Kemudian ruam muncul, kemudian disertai demam yang tadi sama juga ya. Kemudian ruam menimbulkan pembengkakan, terus kemerahan. Dan apabila disentuh itu kita pegang tuh hangat rasanya. Kemudian kelenjar getah bening bayi, yakni sekitar ketiak, leher, dan pangkal mengalami pembengkakan juga. Wah, penjelasannya lengkap banget, komplit, dan ini sangat padat dan juga jelas ya. Terima kasih atas sharing ilmunya, informasinya. Oke, sekian dulu video kita. Mungkin ini cukup panjang juga. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.